yang langsung bisa presentasi. Oke, sudah terlihat. Kelompok 1 yaitu diketuai oleh Harun dan anggotanya ada Aliansyah Payung, Abdurrahim, Noval, Amirdo, Diana, Dewi, Nila, Rina, Sustri. Lokasi yang di sana tapi tidak jadi karena kami mencari yang tidak berawak gitu, jadi tidak terlalu karena sesuai karena untuk katakan nggak sesuai sama atau besar tersebut. Proses penelitian kami, survei kami di lapangan itu ada kesulitannya. Yang pertama becek. Jadi dapatnya 6. Terus kami tidak di dalam ini alat dan kami disediakan di dalam itu kami tidak terdapat GPS, jadi kami menggunakan handphone dengan cara mengukur satu persatu cabang. Maaf, kan di situ apa boleh melampaui dari yang ditentukan? Seperti tadi kan yang ditentukan itu ukur dari tanah itu adalah 1,3 dari tanah itu dilakukan pengukuran. Tapi apabila tanaman itu bercabang pada ukuran 1,3, apakah bisa dilakukan pengukuran atau harus memotong cabang tersebut satu atau bagaimana gitu saya. Bagaimana cara menentukan ataupun mengukur diameter batang yang sudah kelompok 1 lakukan. Kemudian bagaimana saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengambil sampel atau plot yang ingin diteliti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang pertama kami lakukan yaitu mengambil titik tempat plot yang ingin disampel, yang ingin di diameter ataupun diukur. Kemudian kami menggunakan diameter yang sudah tersedia. Diameter yang kami dapat tergantung dari besar tanaman pohonnya. Sesuai atau maksudnya cabangnya kan ada 4. Jadi 4-nya kami ukur ke maksudnya diameternya di atas plot 5. Plot 5 diameter. Apabila diukur diameternya lebih dari 5 termasuk ke dalam tanaman sampel. Itu. Oke. Jadi kalau ada setelah kami mengukur diameter setiap pohon, kami memberikan tanda ya, tanda apa namanya, tanda di kayak data. Berarti kami juga sulit untuk mengukur plot karena banyak semua atau tanaman tersebut sehingga mengganggu. Adapun kegiatan-kegiatan itu pertama edukasi, yang pertama untuk membuat siapa ketuanya, mana ketua tadi akan menjelaskan bagaimana tujuan setiap anggotanya, ngapain aja kerjanya, gitu. Besar atau kecil, tahu kan bahwa diameter panjangnya ukuran diameter. Kalau bahan tersebut tidak ada candi apa, tidak ada maknanya, tidak ada. Paling sebenarnya Saya bertanya, jadi apabila dalam mengukur atau titik tempat pengukuran plot yang ingin diukur tanaman diameternya, apakah diukur semua? Misalnya tanamannya
misalnya ya tanamannya di situ dalam satu titik itu tanamannya banyak, apakah diukur semuanya? Dan apakah tanaman yang tidak tumbuh, misalnya tumbuh tapi tidak layak hidup, apakah seperti itu diukur juga? Sekian dan terima kasih. Bagaimana kegiatan kami yang di lapangan yang kami lakukan? Yang dimana tadi teman saya atau rekan saya telah menjelaskan langkah-langkah apa aja yang kami lakukan di lapangan. Dan pertanyaan abang tadi adalah ketika suatu area atau plot baik tanaman atau pohon, apakah diukur semua atau tidak, gitu kan? Baiklah, saya akan menjawab. Mana kami kelompok tim tadi, kemudian sebentar. Di mana tadi kami tanaman mengukur tadi ada 9 pohon, ya, ada 9 pohon yang kami ukur, yang kami kasih diameternya atau kami ukur. Di mana tadi Mas Harun bertanya kalau semuanya pohonnya itu diukur atau enggak. Kami melihat diameternya itu memadai atau tidak. Contohnya kurang dari 5 cm itu tidak kami ukur, ataupun kurang dari 1,3 cm tidak kami ukur, seperti itu. Moderator kami katanya kalau curamnya itu berlebihan atau tidak bisa untuk diukur, itu disarankan untuk tidak diukur karena akan membahayakan keselamatan yang mengukur seperti itu. Karena kami tidak mengetahui nama-nama dari pohon yang kami ukur, jadi makanya di sini kami tidak mudah karena kelompok yang kompak, tidak adanya perbedaan pendapat atau kalau seandainya kami tidak bisa menggunakan alat tersebut. Saya ingin bertanya itu. Terima kasih. Jangan jawab. Perkenalkan, nama saya Roy Kuladiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kira. Memang dari yang kami pilih tadi harus diteliti dari 5 cm ke atas, tapi ini kan ada yang 3,5. Memang itu sangat teknis. Di sini kesulitan yang kami alami ada, kemudahannya yang kami alami ada 6, yaitu kerjasama dengan tim, mengetahui cara pengukuran pohon, mengetahui titik center point, bisa mengetahui jenis-jenis alat yang digunakan. Menurut kelompok 4 hasil itu apa sih? Dan tabelnya yang dijelaskan tadi bersumber dari data mana? Apakah semuanya pohon diukur? Apakah semua pohon itu ukurnya sedang, tinggi, dan total karbon 23,9 ton per hektar. Kalau 5.000 hektar berapa ton dihasilkan? Dan HCS. Conservation value. Jadi mana artinya nilai konservasi tinggi. Bagaimana kami cara bisa bantu Hasan, di sana ada namanya total karbon 23,9 per ton per hektar. Itu berarti 1 hektarnya 23,9 ton. Kita hitungkan aja, dikali dalam 1 hektar itu 23,9 kalikan dengan 5 hektar, itu akan dapat hasilnya nanti 5.000 dikali hasilnya adalah 119,5 ribu ton per hektar. Jadi kita sebagai mahasiswa jangan berhenti untuk berpikir lebih jauh. Kata Bapak tadi, boleh salah tetapi tidak boleh bohong. Itu kunci mahasiswa. Terima kasih. Ini masih kena akar nih. Nah, secari sampai batas
banjirnya atau batas akarnya. Nah, nanti baru kita naikkan lagi setengah meter. Di atas 5 meter. Tetapi pada faktanya semua tumbuhan juga mulai kabut, bahkan rumput batangnya kecil juga mulai kabut. Jadi apakah dengan menghitung hanya menghitung kayu besar hasilnya akan akurat? Terus yang kedua, bagaimana kalau kita menghitung ACS pada wilayah yang tidak ada pohon sama sekali? Bagaimana? Tentang apa? Tentang menjaga lingkungan. Betul? Kayaknya enggak. Apa? Itu tadi HCP. HCP 1 tentang apa? HCP 1 tentang menjaga lingkungan, tentang penebangan pohon. Penebangan pohon, betul? Salah. Use this approach to be able to identify where any of these different criteria conservation areas exist within his landholding or concession. To conduct this approach, consultants or experts within the field sites of specific conservation interest will be, for example, the cultural sites. The species of high conservation value, such as tigers, rhinoceroses, or smaller, such as endemic birds, are identified in the concession, and these areas should be highlighted and conserved on the larger level. It could also be that habitats are identified in terms of the keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara. merupakan terbesar kedua setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies alam. Satunya itu tentang keanekaragaman spesies. Ya, terus ya nggak apa. NKT 171 itu tentang kawasan yang dilindungi, contohnya hutan lindung. Kalau NKT 1.2 spesies sampai punah, NKT 1.3 spesies yang terancam penyebarannya terbatas. Endemik di wilayah itu yang mampu bertahan hidup. Ciri-ciri yang mampu bertahan hidup itu habitatnya, jumlahnya itu seimbang nggak antara yang betina dan yang jantan. Terus ada nggak makanannya? Terus jumlahnya itu pas enggak gitu. Kayak yang dijelasin kemarin itu ada, kalau misalnya laki-lakinya ada lebih besar jumlahnya daripada betinanya, kemungkinan itu tidak bisa bertahan hidup karena kasihan betinanya. Terus yang NKT 2 itu ekosistem dan mosaik pada level landscape batas alam luas. Itu global, kalau nasional 20.000. NKT 2.2 ekosistem peralihan, syaratnya minimal 10.000 hektar. NKT 2.3 populasi perwakilan spesies. NKT 3 itu ekosistem dan habitat yang jarang terancam atau hampir punah. Contohnya itu hutan awan, mangrove. Kalau yang NKT 4 itu jasa ekosistem. NKT 4.1 kawasan yang penting bagi ketersediaan air bersih dan pengendalian banjir bagi masyarakat. NKT 4.2 kawasan yang penting
bagi pengendalian erosi dan Terus untuk meningkatkan budaya-budaya. iya, terus budayanya diapakan? Udah. Kemudian terus nggak usah dengerin apa kata temennya, utarakan aja nggak apa. Butuhnya kesadaran diri bagi seluruh manusia agar menjaga ekosistem hutan. bukan saja pohon kelapa saja yang makin lama makin berkembang, tapi pembangunan juga semakin lama makin berkembang juga, Pak. Dan bagaimana cara mengatasinya agar hutan lima terjaga dan mampu berkembang seperti dulu, Pak. Terima kasih.